Digeledah rumah dinas Menteri Pertanian, juga ruang kerja di Kementan, membuat siapapun yang berkaitan dengan Nasdem spot jantung. Ini dia, info terkini Widya. Mereka kayaknya berpikir keras, kalau sampai kader Nasdem tersangkut kasus lagi, gimana nasib Nasdem tahun depan? Bagaimana perolehan pasangan Anies Caimin ini di Pilpres? Beban itu makin menekan dan menjadikan mereka harus melakukan sesuatu. Makanya, waktu penyidik KPK berusaha mencari bukti-bukti pendukung, ada pihak-pihak mengkondisikan pihak itu dimusnahkan. Wah, ini kebiasaan menghilangkan jejak, menghapus dokumen yang barangkali masih tersisa. Bukan KPK, kalau hal-hal begini ini tidak diantisipasi, sehingga upaya itu bisa digagalkan. Dan saat Pak Mahfud tahu, beliau langsung pasang badan dan siap turun tangan. Kalau Pak Menko Polhukam sudah berkata begitu, ngalamat. Apa yang coba diperjuangkan Nasdem bubar jalan. Baik menambah suara partai, apalagi memenangkan pasangan capres-cawapresnya mereka. Siapa sih yang tidak tahu bagaimana cara kerjanya Pak Mahfud bekerja? Siapa yang masih ragu pada komitmen beliau? Siapa yang berpikiran kalau Pak Mahfud bekerja untuk kepentingan kelompok? Ya tidak ada. Harusnya usai Pak Johnny G. Plate terkena kasus, menteri lainnya ya harusnya hati-hati. Lah, apa Pak Syahrul ini tidak tahu karakter serta dedikasinya Pak Mahfud? Kok mau coba-coba mengklimpekke gitu loh. Mau, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mencoba mengelabui. Ya konyol namanya. Pak Mahfud terbukti konsisten, berani dan tegas menuntaskan kasus-kasus besar yang jadi tanggung jawabnya. Mau bagaimanapun, Nasdem akan meminta supaya Pak Mahfud ini tidak diberikan akses untuk turut melihat sejauh mana kasus ini berjalan. Juga soal adanya niatan untuk menghapuskan barang bukti. Jelas itu bisa dipidana. Kata-kata Pak Menko Polhukam itu kasus korupsinya itu pidana di satu hal. Dan usaha menghapuskan barang bukti itu hal lain yang bisa diproses di hukum. Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada ya, saya tidak tahu, belum dengar, tapi kalau itu memang ada harus diusut. Satu korupsinya sendiri, itu adalah tindak pidana, penghilangan dokumen, tindak pidana juga, ada hukumannya sendiri. Berita ini sebenarnya membuat kita sedih. Apakah para pejabat itu lupa jika masyarakat butuh aksi nyata mereka melancarkan program yang jadi visi misinya Pak Jokowi? Bukan malah berupaya mengambil duit negara dalam berbagai dalih. Kita memang sedang mengalami krisis keteladanan maupun rasa tanggung jawab pejabat. Ini PR besar yang mesti dibangun bangsa ini, supaya kejadian yang sama tidak terulang. Yang jelas, baik diketahui ataupun tidak oleh Pak Surya Paloh, ini kejadian memalukan yang kesekian kalinya untuk Partai Nasdem. Proses penggeledahan di rumah dinas selama 20 jam, di ruangan Mentan sampai 12 jam. Lalu ditemukan duit 30 miliar, serta 12 senjata api. Membuat kita shock. Kenapa masih ada pejabat-pejabat menyimpan uang kayak sebanyak itu? Apa sebenarnya kegunaan duit sebesar itu? Serta dari mana dia dapatkan? Kita pahamlah, sekelas pejabat negara, tidak mungkin di rumahnya hanya ada duit 100 atau 200 juta. Namun, bila uang fisik mencapai lebih dari 1 miliar, pantas jadi kecurigaan masyarakat. Mungkin bisa juga tuh, Pak Jokowi minta semua rumah dinas menteri, pejabat setingkat menteri, pejabat setingkat komisaris diperiksa. Benarkah mereka para pejabat negara suka menyimpan uang cash di rumah sendiri?
dan berapa nominalnya. Mungkin Pak Mahfud bisa membuatkan regulasinya agar para menteri juga berpikir panjang. Andai kata Presiden tiba-tiba memerintahkan mengecek seluruh rumah dinas menteri. Tidak ada yang salah dengan perintah ini. Hanya harus diperjelas bagaimana teknisnya agar tidak saling tuding. Kembali pada penggeledahan rumah dinas dan kantor, menyiratkan penegakan hukum tidak pernah berhenti. Dipikirnya kalau Pak Jokowi tidak tahu, lalu bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum. Itu menantang maut namanya. Perangkat hukum kita itu sudah kuat, sudah mumpuni, bisa melacak perbuatan yang jelas ada pelanggaran. Jangan dikira kalau masa jabatan presiden mau berakhir, orang bisa sembarangan saja menerjang-nerjang aturan yang ada, termasuk di dalamnya melakukan korupsi. Malah sudah dikabarkan KPK telah menetapkan Menteri Pertanian tersangka. Hanya saja prosedur dan pemrosesan Pak Sahrul menunggu beliau pulang dari tugas di luar negeri. Jargon restorasi di awal Nasdem berdiri kayaknya hanya jadi masa lalu, cerita lama, atau senandung merdu yang melenakan. Entah apalagi jurus yang akan digunakan untuk menutup malu ini bila kasus dibuka oleh KPK. Padahal sudah banyak orang yang percaya Nasdem, yang memberi amanah maupun titipan idealisme untuk diperjuangkan. Kenyataannya, kader senior yang kekayaannya juga sudah banyak masih terjebak pada perilaku-perilaku korup. Bukankah semestinya semua partai waspada, berhati-hati, menjaga diri, apalagi pemilu kian dekat? Apakah kita sudah lupa? Di akhir tahun 2014, banyak kader Demokrat, baik yang di eksekutif maupun di legislatif, tersangkut kasus korupsi loh. Akibatnya rakyat menghukumnya dengan tidak memberikan suara pada partai tersebut. Tidak tanggung-tanggung. Jumlah suara turun hingga 9 juta. Dari perolehan 2009 yang bisa mencapai 21,7 juta, menjadi tersisa hanya 12,7 juta pada 2014. Bila kehilangan sebesar 9 juta diterapkan pada Nasdem, artinya kan pada pemilu tahun depan tinggal ada 3 juta suara pemilih. Sebab 5 tahun lalu suara Nasdem hanya 12,6 juta. Bukti lainnya bisa kita lihat. Para koruptor yang keluar penjara dan coba kembali ke panggung politik sudah banyak dijauhi publik. Ada Pak Nurdin Halid, Pak Andi Malarangeng, hingga Bang Anas Urbaningrum. Khusus untuk nama terakhir itu, Pak Anas Urbaningrum, walaupun oleh para pendukungnya dijadikan ketua umum partai PKN, tidak mampu diangkat citranya. Jangan pernah main-main dengan berbagai kasus korupsi. Kasus BTS di Menkominfo maupun di Kementan itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, jelas memberatkan, memberi beban yang tidak ringan bukan hanya bagi Nasdem, namun juga pasangan Anies dan Caimin. Oh ya, mereka harus realistis, melihat dengan sadar terungkapnya kasus BTS maupun dugaan korupsi di Kementan jadi penahan laju mereka. Publik yang masih ragu, masih tidak yakin bila Anies Caimin mampu berbuat banyak, akhirnya makin skeptis, putus harapan, malah bisa jadi meninggalkan mereka. Disadari atau tidak, kerugian besar harus ditanggung PKS dan PKB yang tidak terlibat di dalam kasusnya, namun turut kena imbas negatif atas kasus ini. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya.